Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah hari ini tanggal 11 Juli 2021. Besok hari tanggal 12. Pada hari yang sama 12 Juli 1945 bangsa Indonesia mengadakan musyawarah besar tentang koperasi. Biasanya koperasi diperingati 12 Juli. Mudah-mudahan kita andainya pun tidak memperingatinya, tapi menancapkan sesuatu yang bermakna tentang koperasi itu sebagai sarana untuk mengatur perekonomian individu secara berkelompok dan bangsa mengikuti perkembangan zaman. Tidak lagi koperasi yang zaman dulu yang tidak mengikuti perkembangan kekiwarian. Sebab itu besok canangkan sesuatu untuk pembangunan koperasi mengikuti zamannya. Zaman yang serba cepat, serba tepat, serba terukur, dan sebagainya sesuai dengan zaman yang kita alami ini. Itu saudara-saudara, mudah-mudahan semuanya tidak lupa tentang 12 Juli 1945 dan sekarang sudah masuk 74 atau 75 tahun. Saudara-saudara, selanjutnya kita memasuki Topo Broto kali ini. Saya ingin membahas tahanan dan kekenyalan seseorang di dalam menghadapi apapun, khususnya wabah yang sekarang melanda dunia ini. Di dalam ilmu jiwa atau psikologi ada bahasa resilience atau resiliensi yang punya arti daya tahan, daya lentur, dan daya lompat yang tinggi menghadapi segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang dianggap negatif ini, orang yang memiliki daya tahan, resiliensi yang tebal atau yang tinggi, tidak menjadi persoalan. Bahkan bisa menjalankan sesuatu dengan gaya-gaya yang ditemukan, yang terkini. Saudara-saudara, kalau kita baca surat Al-Quran, Fussilat itu surat berapa? 41 ya. Wala tastawi al-hasanah wala sayyi'ah. Antara yang baik dan yang tidak baik. Antara kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal. Tidak sama. Kondisi normal kita boleh semua melakukan apapun dengan cara apapun. Kondisi abnormal
seperti sekarang, ini ada batasan-batasan. Maka ajaran ilahi mengajarkan kita harus punya daya tahan. Resiliensi. Tahan, punya kelenturan menghadapi al-hasanah dan juga as-sayyi'ah. Karena dua-dua ini tidak sama. Jangan pernah menganggap situasi seperti ini sama dengan seperti situasi yang normal. Sehingga mengabaikan segala sesuatu yang mesti dilakukan dalam kondisi yang abnormal ini. Atau kondisi yang sekarang dialami bangsa-bangsa sedunia ini. Ajaran ilahi mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Pertahankan kebaikan dengan cara yang terbaik. Sesuatu yang terjadi yang antagonistis ini, carilah jalan terbaik untuk menemukannya sehingga jiwa kita ini punya kegembiraan, punya ketentraman. Saudara-saudara, situasi seperti ini tidak boleh dihadapi dengan kecemasan. Itu tidak ahsan. Tidak ahsanud daf'i. Atau tidak ahsanud difa'. Bukan pertahanan yang terbaik. Pertahanan yang terbaik, yang ahsan adalah kita hadapi dengan kegembiraan. Kegembiraan itu artinya orang per orang jiwanya punya daya tahan. Punya kelenturan dalam hidup ini. Tidak boleh tercekam dalam arti yang seperti dunia ini sudah tertutup, tidak ada jalan lain. Saudara-saudara, kondisi seperti ini kita mencoba seperti itu. Mencoba supaya daya tahan kita, resiliensi kita semakin tebal. Maka kita adakan satu pelatihan mengasah ketebalan jiwa ini dengan satu pergerakan-pergerakan yang ahsan. Satu ketika kita bangkitkan bagaimana kita membangun ini, jangan berhenti. Kita terus berjalan, kemudian tidak menutupnya, tapi mencari jalan yang terbaik untuk beribadah di dalam masjid. Nah, ini namanya daya tahan. Ini namanya kelenturan. Ini namanya jiwa yang terbuka. Artinya saudara-saudara, orang ini kan an-nafs. Orang ini unsurnya adalah jiwa dan fisik. Yang menyatu jadi satu, maka dia hidup, maka dia manusia yang hidup. Kalau salah satu terganggu, maka akan tidak seimbang. Fisik terganggu, jiwa tidak seimbang, jiwa terganggu, fisik tidak seimbang. Maka dijadikanlah idfa' billati hiya ahsan, pertahankanlah kebaikan itu di dalam menghadapi kejelekan ini dengan cara yang terbaik. Maka faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga terjadilah sesuatu yang tadinya jahat, sesuatu yang tadinya merupakan wabah, sesuatu yang tadinya mematikan, kok bisa menjadi sahabat, dalam arti apa yang terjadi ini membawa hikmah pada kita, mampu menebalkan diri kita, mampu membentuk sesuatu gerakan-gerakan positif, gembira, dan lain-lain. Nah, ini yang kita usahakan hidup dalam kampus kita ini seperti ini. Meningkatkan daya tahan, meningkatkan resiliensi orang per orang, kelompok, agar mampu survive menghadapi apa yang terjadi hari ini. Idfa' billati hiya ahsan. Maka
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Situasi yang seperti ini, yang mencekam ini, menjadi sesuatu yang indah tatkala kita bisa memanagenya, selesaikan perkara yang belum selesai, membangun sesuatu yang sedang tidur, membangkitkan sesuatu yang sedang tergeletak, dan sebagainya. Nah, ini kalau mempelajari ilmu psikologi, mungkin bahasa resiliensi ini dalami itu. Karena apa? Karena itu tameng manusia untuk menghadapi segala sesuatu yang dikatakan itu bencana, yang dikatakan itu wabah, yang dikatakan itu keberhasilan. Kala berhasil tidak euforia, kala tenggelam tidak harus tenggelam tanpa bisa bangkit. Nah, itu resiliensi diperlukan. Itulah yang kata ajaran ilahi, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Sabar dan hadzun azim, kesabaran dan resiliensi itu menyatu. Sabaru ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Memiliki resiliensi yang besar, yang tinggi, yang tebal. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu dalam hidup ini saudara tidak boleh menganggap sepele apapun. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap baik menjadi tidak baik. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap tidak baik menjadi baik untuk kita. Maka dihadapilah dengan seimbang. Keseimbangan jiwa oleh orang per orang ini diperlukan, sangat-sangat diperlukan menghadapi situasi seperti ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya tetap menyarankan, bahkan memerintahkan pada saudara-saudara yang hari ini masih belum melaksanakan vaksinasi, laksanakan. Saudara menolak vaksinasi, itu berarti logika saudara tidak berjalan. Kalau logika itu tidak berjalan, maka saudara kurang berarti dalam hidup ini. Kita ikuti. Alhamdulillah di dalam kampus ini dari usia sekolah menengah atas yang tertinggi kelas atau kelas tertinggi sampai kepada penghuni lainnya yang sudah dewasa itu telah melaksanakan vaksinasi. Andainya juga nanti untuk umur-umur yang menginjak 12 sudah diperbolehkan, maka kita juga akan tempuh itu. Saudara-saudara, tatkala kita belum mendapatkan vaksin, kita sudah pesan. Sampai berbayar pun kita tempuh. Namun alhamdulillah, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Kita punya kesabaran dan punya rasa tahan diri dan lentur, nah kita mendapatkan vaksin itu yang tanpa bayar. Andainya berbayar harus mengeluarkan uang lebih dari 1 juta 2 kali vaksin itu. Ini alhamdulillah kampus sudah mendapatkan vaksin yang umur yang telah disepakati untuk mendapatkan itu. Punya nanti dari SD sampai kepada
sekolah menengah atas kelas 9 atau kelas 10, karena yang 11 juga sudah mulai, itu akan kita laksanakan kalau sudah ditetapkan. Saudara-saudara sekalian, angka tertular COVID semakin tinggi. Makin tinggi. Kita di urutan entah ketiga, entah keempat di dunia ini. Yang penambahan COVID-nya semakin tinggi. Ini mungkin karena kesadaran kita terhadap wabah ini masih belum mempunyai penilaian yang sama. Masih ada yang menilai, oh itu hal yang biasa. Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini jangan ada yang berpikir seperti itu. Ini wabah. COVID-19 ini wabah yang mewabah seluruh dunia. Jangan ada pemikiran yang terlalu pendek seperti itu. Biasanya arus pendek itu kalau dalam listrik gampang terbakar. Gampang konslet. Kalau arus panjang, kata Pak Halim itu tidak terlalu gampang konslet. Tapi yang arus pendek, mudah konslet. Itu kata Pak Halim yang ahli dari Fakultas Teknik jurusan elektrik arus pendek. Alhamdulillah, insinyurnya insinyur elektrik arus pendek. Jadi dalam menghadapi COVID ini jangan punya pikiran arus pendek, nanti konslet. Kalau sudah terbakar, susah itu. Susah. Nanti saya akan tanya satu persatu ini. Yang duduk di hadapan Syekh ini, sudah vaksin atau belum? Kalau belum, ini namanya aliran arus pendek. Masa sudah sekian lamanya kok belum vaksin? Yang di kampus saja sudah vaksin semua, kecuali yang belum. Jangan sampai jadi arus pendek. Kita ini perlu punya daya tahan yang tinggi, hingga menghadapi situasi seperti ini, kita tetap survive. Oleh sebab itu, saya bersama saudara-saudara mengasah terus, diasah terus, diasah untuk punya daya tahan yang tinggi. Andainya kita ini sekelumit saja terdetik di dalam hati kita tentang daya tahan yang menurun, ini nggak akan berjalan pembangunan kita ini. Tidak akan berjalan sekolah kita yang hari-hari tatap muka ini. Karena kita mempunyai kesadaran dan punya daya tahan, punya kelenturan. Menghadapi ini, keluar jurus ini. Menghadapi ini, keluar tangkisan yang seperti ini. Alhamdulillah. Kita syukuri saja. Sebabkan kita memiliki daya tahan yang kita persiapkan sejak awal. Dan kelenturan yang kita persiapkan sejak awal. Maka segala sesuatu yang oleh banyak orang tidak dapat dilakukan, kita dapat melakukannya dengan selamat tentunya. Nah, ini perlu latihan. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Inilah sabar. As-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti beratawali. As-sabru sabar, sobirun, sobarun, sabar, soberun, sabar, sobirun, beratawali. Beratawali itu apa itu? Doro putih, berotowali. As-sabru kas-sabiri. Murrun fi madzaqatihi. Getir pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali.
endingnya itu lebih manis daripada madu. Apa yang manis daripada madu? Rasa gembira, rasa senang. Itu adalah manis. Lebih manis daripada madu. Sabar seperti ini yang kita latihkan. Bersama-sama melatih diri. Bagaimana? Bagaimana tidak harus dilatih? Sajadah baru selesai, sudah masuk kepada, apa itu namanya? Turab. Turab lebih mahal daripada sajadah. Ini namanya latihan. Latihan yang endingnya punya hasil. Dirasakan oleh individu dan dirasakan oleh bersama-sama. Latihan. Sobar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak bisa dicapai oleh orang yang tidak punya resiliensi yang besar. Tidak punya daya tahan yang besar. Tidak punya kelenturan yang lentur. Beruntunglah kita. Kita melatih terus. Mentadrib diri terus. Ini tadrib namanya. Latih. Ini ujian yang seperti ini. Kita akan menuai 2. Salah satu di antaranya kita tuai. Indal imtihan. Yukram. Almar'u. Au yuhan. Al-insanu yukramu au yuhanu indal imtihan. Manusia ini menjadi hina atau sebaliknya menjadi tersanjung mulia tatkala menghadapi ujian. Siapa yang bisa lulus dari ujian, dia yukram, dimuliakan. Dan siapa yang tidak lulus, dihinakan. Kita tentunya mencari idfa' billati hiya ahsan. Karena 2 tadi tidak sama. Wala tastawi al-hasanah wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Suatu yang menjadi musuh, suatu itu tidak harus orang saja, tapi wabah seperti ini. Kita musuhi, ujungnya menjadi waliyun hamim, penolong yang sangat bagus. Kita merasakan tanpa ada wabah yang melanda, mungkin kita belum bisa menyatukan persepsi kita dalam melanjutkan pembangunan. Tapi tatkala ada wabah dan kita sikapi, kita bisa bertemu muka tiap hari Ahad. Kita bisa berdiskusi tiap hari Ahad. Kita bisa menyampaikan acara-acara besar setiap hari Ahad. Ini waliyun hamim namanya ini. Enam bulan bisa mengumpulkan berapa kemarin itu? 75 ya. 75 meter. Ini sebentar lagi mengumpulkan lagi. Luar biasa. Kemudian koperasi yang tadi saya sebut, besok barangkali itu diperingati 12 Juli. Kita canangkan besok meresmikan apa itu? Simpan pinjam yang progresif itu. Tabungan progresif itu. Kita sahkan besok.
Tentunya dengan memperbaiki formulir-formulir. Lambang jangan pernah dibuang, sekalipun ada kode baru boleh ditampilkan. Besok kita resmikan. Jadi Syekh mengulur-ngulur waktu bukan karena apa? Supaya semua siap. Dan bukan kebetulan memang 12 Juli itu hari koperasi, bukan? Betul apa enggak? Oh betul. Pengurusnya saja enggak pernah mengingatkan penasehat. Nasihatnya yang mengingatkan pengurus itu. Besok. Kalau kemarin kita resmikan, nah kurang sip. Mengapa? Tidak tepat waktu. Kalau besok kita resmikan, itu tepat waktu. Saudara-saudara, masuk ke dalam bab koperasi. Tadi itu bab ketahanannya. Koperasi ini juga merupakan ketahanan ekonomi bangsa. Koperasi ini kalau kita manfaatkan dengan mengampu daripada kemajuan zaman ini akan luar biasa. Saudara-saudara, saya yakin bahwa bila saja koperasi ini dikelola dengan kemajuan zaman seperti hari ini, tidak mustahil bisa menyumbang daripada pendapatan negara dari sisi ekonomi ini atau pertumbuhan ekonomi negara yang signifikan. Mengapa? Karena dengan berkoperasi daya tahan ekonomi tidak akan tergugat oleh apapun. Kita sudah bisa merasakan bagaimana saat yang sulit seperti ini, koperasi masih bergerak terus tanpa surut. Satu contoh, beras, gula, atau katakanlah sembako, itu tidak surut sama sekali. Bahkan terus merangkak. Ini nanti sembako, saya punya inisiatif, anggota koperasi ini untuk menyehatkan itu mempunyai ikan yang bisa tahan lama. Katakanlah kalau gabus yang sudah dikeringkan, diasin, bisa tahan lama. Atau ikan kakap yang sudah diasin bisa tahan lama. Atau ikan apa saja bisa tahan lama. Sehingga kita tidak tergantung pada ikan segar, tapi ikan yang diproses untuk bisa tahan lama. Karena rata-rata anggota koperasi sudah punya kulkas. Kalau ikan yang dibuat ikan asin, tapi tidak terlalu asin untuk mengawetkan saja, itu bisa disimpan di dalam kulkas, anytime bisa dibuat. Daging juga begitu. Hal-hal yang perlu diawetkan, dalam arti bukan diawetkan pakai kimia, tapi didinginkan, itu masing-masing rumah sudah punya. Maka akan mengurangi belanja harian. Tiap orang harus belanja ke pasar. Situasi seperti ini, sebaiknya pasar dan rumah sakit itu dihindari kalau nggak sakit. Pasar dihindari. Saya tidak bertemu dengan banyak orang dalam satu tempat yang sempit. Rumah sakit juga begitu, kalau bisa hindari. Mengapa? Ya sehat terus. Itu namanya menghindari rumah sakit itu bukan anti rumah sakit, tapi sehat terus. Unsur sehat itu asupannya baik, dan banyak istirahat di malam hari. Saudara-saudara, hari-hari seperti begini banyak orang yang susah tidur malam.
Jangan-jangan saudara juga seperti itu. Itu tidak boleh terjadi. Saudara harus bisa tidur minimal 6 jam dalam satu malam. Minimal itu. Yang anteng tidurnya. Kalau tidur kita ini diikuti was-was, saking khawatirnya terhadap COVID, sampai tidur ngelindurnya COVID. Was-was, jangan was-was, hadapi dengan baik. Apa obat COVID? Bisa tidur malam dengan nyenyak. 6 jam, paling sedikit. 7 jam tambah bagus. Saudara-saudara mungkin belum membiasakan makan makanan yang sangat sederhana, tapi bisa memberikan efek gampang tidur dan nyenyak tidur. Apa itu? Kalau kemarin untuk daya tahan dan lain sebagainya itu suruh cari kawista, saya mencari makanan itu yang segala macam nggak kuat menggigit. Satu, kawista. Monyet saja nggak kuat gigit. Bajing luncat pun nggak kuat gigit. Kelelawar apalagi. Nggak kuat. Hanya manusia yang punya akal ini yang bisa memecahkan. Dan itu dimakan tanpa ditambah gula. Itu menyehatkan. Nah, ini yang untuk menambah tidur nyenyak, tentunya ada minuman yang sumber daripada jahe. Intinya itu jahe. Andainya tidak ada yang lain-lain, ada jahe, itu sudah lumayan. Dan makanan ringan, yang lezat, yang orang bikin ketagihan, itu kerupuk gadung. Saudara-saudara, habis makan malam, saudara batasi sedikit makannya, ngemil setelah makan itu sambil minum teh biru, kemudian makan keripik gadung, tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Itu saudara langsung ngantuk gitu. Tidurnya nyenyak. Karena obat daripada segala macam ini adalah tidur cukup, nah itu bisa jadi obat. Maka saya mengatakan likulli da'in dawa. Semua penyakit ada obatnya. Menghindari COVID itu cukup tidur malam, istirahat namanya. Nah, mendorong tidur malam yang nyenyak itu keripik gadung. Saudara tahu keripik gadung? Ya, manggut-manggut berarti tahu ya. Saudara tahu gadung? Kalau kawista tadi, itu makhluk yang suka buah-buahan, itu tidak bisa mengupas. Kalau gadung ini, makhluk apapun takluk. Kalau ada burung matok terus ditelan, langsung klepek-klepek mati itu. Kalau dipecahkan, dilempar ke empang yang ada ikannya ngambang semua. Terus periksa itu, batangnya, merambatnya, berlawanan arah. Kalau batang yang lain, merambat lain itu, yang rambatan itu, seperti arah jarum jam ke kanan. Dia ke kiri. Itu menandakan bahwa dia punya racun. Tapi oleh manusia, itu bisa menjadi makanan yang punya daya luar biasa dan punya kandungan yang luar biasa, termasuk menentramkan pikiran sehingga cepat tidur. Daripada saudara mencari penenang-penenang itu, ya sudah makan gadung saja. Semangat.
minumnya teh biru. Kalau belum tahu teh biru, pesan ke koperasi, mudah-mudahan bisa mengadakan nanti. Ini untuk menghadapi fisik kita supaya bisa banyak istirahat di malam hari. Musim seperti ini, saudara-saudara harus menyadari bahwa malam hari tidak boleh digunakan untuk begadang. Hindari ngobrol sampai larut malam. Kalau nanti malam mau nonton Italia lawan Inggris, boleh-boleh saja tapi tidurnya jam 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Loh, sudah bangun itu, pukul 2. Sudah 7 jam itu, 2 itu. Kalau saudara tidurnya pukul 7. Kalau yang Brasil dengan Argentina kan bagus itu. Mengerti orang Indonesia itu. Mengapa? Karena jam 7 pagi. Sambil olahraga, menyaksikan masih bisa. Kalau ini jam 2 malam, kalau tidurnya pukul 10, repot itu. 11, 12, 1, 2, baru 4 jam, kita bangun, dan nonton bola. Walaupun bisa disambung lagi. Nonton bola boleh. Mengapa? Untuk menebalkan resiliensi tadi itu, ketahanan badan. Karena apa? Kita suka. Kita bisa tepuk tangan sendirian. Itu susah itu. Bisa ngakak sendirian. Saudara-saudara, ada kesempatan jengkel nggak waktu melihat Brasil lawan Argentina? Saya itu begitu melihat, kan baru menang 1. Jago saya itu Argentina, baru menang 1, inginnya menang 2. Sekalinya mau menang 1 lagi, itu juara dunia pang hebat nak. Jadi pang aing nak, Messi itu pang aing nak. Sudah kaki kiri, sudah di depan gawang, masih grogi kepleset itu. Itu saya saking gembira dan sedihnya, apa ini gitu kan. Nah, itu menandakan bahwa ini masih punya emosi yang bagus gitu. Apa ini gitu. Sendirian, nggak ada yang ngawani. Nah, itu kegembiraan namanya. Untungnya terus nggak lama kemudian fluid panjang berbunyi melihat kegembiraan semua itu. Nah, manfaatkan yang bisa menggembirakan. Apa hal yang bisa menggembirakan? Manfaatkan untuk mempertebal daya tahan tubuh, resiliensi, daya tahan fisik, daya tahan mental. Itu perlu. Mengasah yang seperti itu perlu. Jadi, saudara-saudara, ini aja dulu. Dan saya akan melaporkan perkembangan meter daripada tiang-tiang yang dipancangkan di Telaga Tirta Kencana.